Sekarang kita unboxing kiriman dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ini isinya baterai Makita dengan kendala di charger itu nggak bisa masuk. Oke, kita lihat aja dulu gimana sih. Jauh juga ya dari Sulawesi Selatan ke sini. Ini nih, yang ini casingnya 1, 2. Oke, oh kalau yang ini power. Ya, ini hanya casingnya aja. Jadi minta diisi sekalian baterainya di sini, dan ini ada kendala pada BMS-nya. Ada kendala pada BMS-nya juga. Ya, ini BMS-nya yang bermasalah. Ini kiriman dari Sulawesi Tengah. Udah kita pasang baterai, tapi tetap gini nih, bolak-balik gini, tandanya kalau di sini baterai rusak ya. Padahal jadi kalau nyala kedip hijau berarti ini udah dimasukin ke listrik. Nah, kalau ini merah berarti sedang mengisi ya. Terus yang ini udah penuh kalau hijau. Kalau dua-duanya kedip-kedip berarti kalau di sini baterai rusak. Padahal ini baterai baru dan dipakai juga normal. Dan yang kendala yang terjadi adalah pada BMS-nya ya. Itu komponen BMS-nya itu sebesar anakan kutu. Kalau kutu masih bisa terlihat ya. Kalau ini sebesar anakan kutu. Oke, kita eksekusi BMS-nya ya. Komponennya cuman ada 3 di belakang. Kecilnya minta ampun. Kalau di zoom pakai lensa aja nggak terlihat nilainya berapa. Jadi harus pakai ESR ya, alat tesnya, jadi ketahuan nilainya berapa. Saya aja dulu ada di video YouTube saya, jadi nilainya hanya diraba-raba aja. Nah, di channel YouTube saya, jadi kalau ibarat pas diukur dari yang normal, menunjukkan di sini nih skalanya. Ya udah, carinya di skala situ aja, soalnya nggak tahu nilainya berapa. Ini kiriman servisan dari Sulawesi Selatan ya, dari Makassar. Dikirim ke Bandung, bisa kita tangani ya. Dan yang ini barusan kita cek, ternyata resistor yang ini nih. Nah, itu nggak ada nilainya. Jadi kalau pakai ESR mungkin bisa kedeteksi ya nilainya berapa. Kalau pakai apometer kayak gini analog, jadi agak sulit juga sih. Paling kita nyamain. Nah, ini nih, kita baru dapat 1 ya. Terlihat nggak? Ini nih, pokoknya kecil banget. Nyari di bekas audio, bekas MPEG itu nggak ada yang kayak gini. Jadi adanya itu di bekas STB atau ya STB atau receiver parabola, baru kita nemu komponen yang kayak gini. Yang 1 ini udah berhasil kita
ini ya, ganti komponennya. Nah ini nih komponen ininya nih yang bermasalah. Oke, kalau yang ini belum nih. Kita akan ini dulu, soalnya ini baterai sementara ya, hanya buat nyoba BMS-nya normal atau enggaknya, bukan baterai yang ini yang mau dikirimkan nanti ya, karena itu kemarin ada yang warna apa ya, abu kalau nggak salah, itu sama si bawaan dari baterai bor. Ini lagi pengisian. Kalau tadi udah kita nyoba satu ganti, terus charger masih tetap bolak-balik gitu, enggak. Kalau ini udah mau penuh karena emang ini habis dicas juga sih. Kalau sekarang ini, nanti kalau ini udah padam sampai ya padam yang merahnya, berarti itu udah normal, chargernya masuk ya. Ini udah hijau. Kalau tadi kedip, kita udah eksekusi R kutunya ya, resistor SMD yang wah super kecil pokoknya mah. Nih, nah ini nih, sampai gak kelihat lah tuh. Terus mana lagi ya? Nah kalau yang dari satunya agak gede nih, yang ini nih, yang ini nih, itu nggak ada nilainya, kecil banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kita ada pengikut dari channel YouTube ya, channel YouTube Apple Kuing, tentang kendala baterai Borma kita yang tidak mau di charger, tidak masuk ya, atau error. Jadi menandakan kalau di chargernya itu ada pada indikator bertanda baterai rusak, padahal beliau sudah mengganti semua sel dengan yang baru, tapi tetap aja nggak mau dicas, alias bolak-balik aja terus merah hijau ya. Oke, dan untuk yang ini tadi yang kita ganti komponen ini nih, biasa terlihat nggak? Komponen ini kita ganti. Semuanya ada 3 biji. Jadi di baterai Makita itu BMS-nya hanya ada ini sama termostat ya, yang untuk sensor suhu ya di sini. Jadi komponen paling vitalnya ini enggak seperti ini. Enggak seperti BMS yang lain ya. Ada MOSFET, ada apa di sininya tuh. Kalau Makita simple, hanya komponen kutu 3 biji, terus nilainya juga tidak tertera. Jadi di sini hanya ada titik aja di tengah, nggak tahu berapa nilainya. Oke ya, yang ini tadi udah kita ganti, terus kita charger juga. Kebetulan udah penuh ya. Soalnya kalau baterai di sini itu jarang-jarang yang dibiarin kosong. Ini ya, tuh. Ntar kalau udah hijau berarti penuh. Soalnya baterai di sini meskipun ini kita isi, jadi ada alat untuk charger baterai 18650 ya. Jadi kita bikin 20 untuk 20 sel sekali cas gitu. Jadi jarang ada yang kosong. Ini udah kita cas dan normal. Kalau tadi pas pertama unitnya datang, kita hanya dikirim casing sama BMS-nya ya. Nah ini langsung ke hijau karena emang baterai di kita itu dalam keadaan terisi semua ya, nggak ada yang kosong gitu. Nah terus kalau untuk yang ini
Ya mungkin teman-teman ada yang mempunyai kendala yang sama, dimasukin ke bor bisa berjalan, bornya bisa berputar, tapi pas ketika di charging tidak mau masuk. Ada dua kemungkinan ya kendalanya. Nah ini nih, di resistor yang ini nih, ini 1 2 3. Dan kebetulan kalau yang ini resistor aman, tapi jalur dari nah ini nih, dari F1 tidak nyambung ke resistor yang ini nih, karena emang jalurnya sebesar rambut. Kalau yang ini sebesar rambut jalurnya. Jadi itu coba lihat, ada di jumper langsung ke kaki resistornya ya, tapi ke kaki resistor yang sebelah sini. Dan ini juga udah bagus, tadi udah, jadi tinggal ngerakit baterainya aja. Oke, ini pengiriman dari PT Indo Aman Jaya Lestari, Leatu Putih, Mario Marga Jaya. Ya pokoknya dari Makassar, Sulawesi Selatan ya. Jadi beliau udah nonton juga di video saya, tapi mungkin ya yang namanya kendala dalam suatu baterai itu bermacam-macam mungkin. Tapi kalau yang ini sama ya, kendalanya yang ini kita ganti semua nih, nggak apa-apa ya. Solerannya kurang ini ya, soalnya pakai soler manual juga. Nah ini terus yang ini sebetulnya aman sih jalur, cuman kita iniin aja, double aja, karena emang jalur yang di sini itu sebesar rambut, bukan main pokoknya. Jadi kita double aja, biar agak awet lah. Kalau yang satunya lagi, yang ini tadi resistor yang pada kecil-kecil itu nggak ada masalah, tapi jalur yang ini terputus nih ya. Nah jalur dari sini, dari F1 ke kaki resistor ini terputus, soalnya sebesar rambut, bener-bener sebesar rambut. Kalau ibarat teman-teman ada yang punya di rumah BMS kayak gini, coba aja kerok aja, nanti akan terlihat mana jalur yang terkecil, mana jalur-jalur besar. Simpel sih, nggak ada komponen lain, hanya saja ya kita aja yang punya kita dulu itu dapat komponennya dari STB, dari PCB STB. Dan kalau yang ini kebetulan PCB STB yang dulu itu nggak tahu di mana, ini ngambilin dari receiver ya. Nah ini nih yang ada di jalur ini nih, soalnya ukurannya sama, nggak tahu berapa ukurannya, tapi yang jelas sama. Makanya alhamdulillah ini udah normal ya, udah normal. Nah ini ya. Nah emang dari sana juga normal, cuman nggak mau masuk ketika di charger ya. Jadi di charger tetap aja bolak-balik, itu tandanya nggak ngisi. Kalau tanda di sini baterai rusak, padahal bukan baterai yang rusak, tetapi di PCB BMS-nya bermasalah, di PCB soketnya ya. Oke, terima kasih untuk yang telah mengirimkan servisan baterai Makitanya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan lanjut mengisi baterai yang ini ya.
selnya kita isi. Oke, sekarang normal ya tuh, kalau udah penuh hijau. Kalau tadi terus aja bolak-balik. Oke, segitu dulu ya. Mungkin ada yang mempunyai kendala yang sama. Yang jelas yang kita temui itu kasusnya antara resistor dan jalur yang sebesar rambut putus. Itu aja. Oke, terima kasih telah menyaksikan videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, barusan dipakai sebentar, terus kita masukin ke charger. Kalau tadi awalnya kan bolak-balik nggak mau ngisi, terus udah kita ini semua dua-duanya ya. Sebetulnya semua juga di video sih proses-prosesnya, tapi ntar disatuin aja dulu. Penyatuan videonya ntar diedit dulu, soalnya ada beberapa bagian ya, jadi ini udah normal ya, dicas bisa masuk. Soalnya kalau baterai yang ada di kita itu jarang dibiarin kosong, jadi kalau ibarat baterai yang satuan itu kita taruh dulu di charger station ya, itu untuk ngecharger sampai 20 sel baru disimpan gitu. Ini udah normal semua ya, yang ini juga. Oke, tinggal dikirim balik aja. Ini semua pakai sel yang 1500 mAh kemarin ya, itu bawaan dari Impact kalau nggak salah waktu itu. Cuman Impact saya jarang dipakai, soalnya kadang-kadang dapat mesin cuci yang karatan, kadang enggak gitu. Jadi Impactnya jarang-jarang dipakai. Terus kemarin itu di upgrade dari 1500 mAh, baterainya itu di upgrade ke 2000 mAh gitu. Jadi yang ini bisa terbilang baru lah gitu, sel baru tapi jarang dipakai gitu.